Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran misalnya, kenapa ya obat sakit kepala yang harganya, katakanlah 5.000 perak gitu, kadang rasanya lebih cespleng daripada yang harganya cuma 500 perak? Apakah ini cuma di kepala kita aja, sugesti gitu, atau jangan-jangan emang ada penjelasan lain yang lebih dalam? Itu pertanyaan yang menarik banget dan relevan sama yang mau kita bahas hari ini. Nah, iya, hari ini kita mau coba gali fenomena ini lebih dalam ya. Kita terinspirasi dari bab 10 buku Predictably Irrational. Fokusnya itu soal kekuatan harga. Betul, bagaimana ekspektasi kita yang sering banget dipicu sama mahal atau murahnya sesuatu, itu ternyata bisa, secara mengejutkan banget ngebentuk pengalaman kita. Bahkan sampai respon fisik tubuh kita ya, kayak terhadap obat gitu. Iya, persis. Jadi intinya kita mau coba kupas nih, kenapa sih kok bisa aspirin yang harganya 50 sen misalnya, terasa lebih manjur daripada yang harganya cuma 1 sen? Oke, kita bakal mulai dari mana nih? Mungkin dasar-dasarnya dulu ya, soal efek placebo itu sendiri. Boleh, kita mulai dari situ. Kita akan lihat juga gimana keyakinan sama pengkondisian itu bisa ngebentuk realitas kita. Terus yang paling seru nanti, kita lihat bukti eksperimennya kan ya? Gimana harga, mau itu obat, atau bahkan minuman energi, bisa beneran mengubah anggapan kita soal efektif atau enggaknya. Sip, siap ya kita lihat gimana pikiran kita ini ikut nentuin apa yang kita dapat dari sebuah produk. Siap banget. Yuk kita mulai kajian mendalamnya. Oke, jadi pertama-tama mari kita pahami dulu placebo itu apa sih. Istilah ini kan dari bahasa Latin ya, artinya saya akan menyenangkan. Oh, saya akan menyenangkan. Iya, tapi dulu konotasinya agak beda dikit. Kadang dipakai buat ngegambarin praktek medis yang ya dianggap kurang sahih lah. Hmm, Atau bahkan ini unik nih, buat nyebut pelayat palsu. Tahu kan yang disewa buat nangis-nangis di pemakaman biar kelihatan sedih banget gitu. Hah, serius pelayat palsu disebut placebo juga? Wah, baru tahu saya. Hahaha, iya dulu begitu. Jadi intinya, konsep pikiran mempengaruhi tubuh ini sebenarnya udah lama banget, bukan hal baru. Oke. Berarti ini bukan penemuan kemarin sore ya? Sama sekali bukan. Kalau kita lihat sejarah, banyak banget contoh praktik pengobatan yang sekarang kedengerannya aneh, tapi dulu dipercaya banget. Contohnya? Ya, misalnya ada dokter Italia abad 18 yang pakai sekresi cacing tanah buat sakit gigi. Idih, cacing tanah? Iya. Atau resep abad 17 yang bahannya, aduh, serem deh kalau dibayangin sekarang. Pakai bagian tubuh mayat segar, gitu. Astaga. Bahkan dulu bubuk mumi sempat dianggap obat mujarab buat macam-macam penyakit. Kayaknya sih kuncinya itu di keyakinan orang pada pengobatannya itu. Itu yang bikin manjur. Wow. Kedengerannya emang kayak tahayul ya kalau sekarang. Tapi apa ini masih relevan gitu di dunia medis modern yang udah canggih banget ini? Masih ada efeknya? Masih, dan sangat relevan, kekuatannya itu terus bikin peneliti kaget loh. Studi-studi modern nunjukin efek placebo bisa kuat banget. Oh iya, contohnya gimana tuh? Ada contoh klasik dari Dr. Henry Beecher pas Perang Dunia II. Dia ngamatin tentara yang luka parah, kadang bisa merasa mendingan cuma dikasih infus garam biasa pas morfinnya habis. Asal, Asal mereka percaya itu obat pereda nyeri. nah, betul, asal mereka percaya itu pereda nyeri. Terus ada lagi operasi jantung palsu oleh Dr. Kopp tahun 50-an. Operasi jantung palsu, maksudnya? Jadi pasien angina itu dadanya disayat, tapi dokter nggak ngelakuin prosedur pengikatan arteri yang seharusnya. Cuma disayat, terus dijahit lagi. Terus hasilnya? Banyak pasien ngelaporin merasa jauh lebih baik setelahnya. Meskipun ya efeknya cuma sementara. Luar biasa ya. Ada lagi studi yang lebih baru dan terkenal banget dari Dr. Bruce Moseley soal operasi lutut artroskopik buat osteoartritis. Oh, saya pernah dengar sekilas soal ini. Yang operasinya ada yang bohongan itu kan? Iya, persis. Jadi pasien dibagi 3 grup. Satu dapat prosedur standar, satu cuma dibersihin sendinya. Nah, grup ketiga ini yang dapat operasi palsu. Dibius, disayat kulitnya, terus dijahit lagi, tanpa diapa-apain dalamnya. Betul, hasilnya Mengejutkan banget, selama 2 tahun diikuti, pasien yang dapat operasi palsu itu ngelaporin perbaikan rasa sakit sama kemampuan jalannya sama signifikannya sama yang dapat operasi beneran. Gila sih. Itu nunjukin betapa kuatnya ekspektasi sama ritual operasinya itu sendiri ya.
Iya, bahkan obat modern kayak antidepresan pun, sebagian besar efeknya itu sering bisa ditiru sama pil placebo dalam uji klinis. Ini bener-bener bikin mikir ya, kok bisa sesuatu yang kosong atau palsu gitu ngasih efek nyata? Apa sih sebenarnya yang bikin placebo ini bisa sekuat itu? Nah, umumnya ada dua mekanisme psikologis utama yang dipercaya berperan. Yang pertama itu keyakinan. Keyakinan. Iya, percaya sama obatnya, prosedurnya, atau bahkan percaya sama dokternya, perawatnya. Antusiasme dan perhatian dari tenaga medis aja udah bisa micu harapan positif di pasien. Jadi kayak kalau kita yakin banget bakal sembuh, keyakinan itu sendiri bisa jadi obatnya gitu ya? Bisa dibilang gitu, itu bisa ngaktifin jalur penyembuhan internal di tubuh kita. Oke, itu yang pertama, keyakinan. Terus yang kedua? Yang kedua itu pengkondisian. Ini mirip kayak eksperimennya Pavlov sama anjingnya. Yang pakai bel sama makanan itu ya? Betul. Anjingnya kan belajar kalau ada bel berarti ada makanan. Lama-lama, dengar bel aja udah bikin dia ngiler, padahal makanannya belum ada. Iya, iya. Nah, tubuh kita juga bisa dikondisikan gitu. Kalau kita pernah punya pengalaman bagus sama satu obat dulu, tubuh kita bisa belajar bereaksi sama lagi pas kita dikasih obat serupa, meskipun kali ini isinya placebo. Contoh gampangnya gimana? Iya, kayak kalau kita nyium bau masakan favorit, tiba-tiba perut keroncongan atau mulut berair, kan? Iya, benar. Nah, itu respon terkondisi, tubuh otomatis siap-siap mau makan. Pengalaman sama obat atau ritual pengobatan sebelumnya bisa bikin tubuh ngeluarin misalnya endorfin pas kita ngarepin pengobatan lagi. Oke. Jadi, keyakinan yang kuat sama respons tubuh yang udah terkondisi dari pengalaman. Dua itu ya pilarnya. Cukup masuk akal sih. Tapi, balik lagi ke soal harga tadi nih. Siap. Gimana ceritanya harga bisa masuk ke sini? Apa mungkin obat sakit kepala yang, katakanlah, harganya 25.000, bisa kerasa lebih ampuh dari yang harganya cuma 1.000? Padahal isinya sama persis. Di sini ekspektasi karena harga mainnya ya. Pertanyaan kunci nih. Dan iya, ini inti dari bab yang kita bahas. Harga itu bisa jadi pemicu ekspektasi yang kuat banget. Dan ekspektasi ini yang lalu ngaruh ke seberapa ampuh placebo itu bekerja. Gimana cara ngujinya? Ada eksperimennya kan ya di buku itu? Ada. Eksperimennya cerdik banget. Mereka pakai obat pereda nyeri fiktif, namanya Veladone RX. Pesertanya dikasih tahu mereka ikut uji coba obat baru ini, dikasih brosur yang kelihatan meyakinkan gitu. Oke, Veladone RX. Terus gimana ngukur efeknya? Metodenya lumayan langsung. Pertama, tiap peserta dikasih kejutan listrik ringan di pergelangan tangan. Waduh, kejutan listrik. Ya, tapi ringan dan terkontrol kok. Tujuannya buat nentuin batas rasa sakit sama toleransi masing-masing orang sebelum minum obat apapun. Buat data awal gitu. Oke, baseline ya. Terus? Nah, abis itu, tiap peserta dikasih satu pil Veladon. Disinilah kuncinya. Separuh peserta dikasih tahu harga pilnya itu $2,5. Lumayan mahal kan? Kesannya kuat gitu. $2,5. Oke. Separuh lagi dikasih tahu harganya cuma 10 sen. Murah banget. Kesannya mungkin kurang efektif. Wah, jauh banget bedanya. 10 sen sama $2,5. Jauh. Dan perlu diingat, semua pilnya itu sebenarnya placebo. Isinya sama, kosong, nggak ada bahan aktifnya. Yang beda cuma cerita soal harganya aja. Bisa kebayang sih, yang dengar harga $2,5 pasti ekspektasinya langsung tinggi. Terus, apa hasilnya setelah mereka minum pil mahal versus murah itu? Setelah minum pil, mereka disuruh nunggu 15 menitan gitu ya. Ya waktu yang wajar lah buat obat bekerja. Terus, dites lagi pakai kejutan listrik buat ngukur rasa sakitnya lagi. Hasilnya gimana? Menarik banget. Pertama, dua-duanya, baik yang ngira minum obat mahal atau murah, ngelaporin rasa sakitnya berkurang dibanding sebelumnya. Ini efek placebo dasarnya lah, harapan aja udah bikin sedikit lega. Oke, itu udah ada efeknya ya? Tapi, nah ini dia. Beda signifikannya muncul pas ngebandingin seberapa besar pengurangannya antara dua kelompok. Kelompok yang percaya minum pil mahal, $2,5, itu ngelaporin pengurangan rasa sakit yang secara statistik jauh lebih signifikan dibanding kelompok yang minum pil murah, 10 sen. Jauh lebih signifikan. Di kelompok $2,5 itu bilang sakitnya berkurang. Sementara di kelompok 10 sen cuma sekitar separuhnya yang bilang begitu. Wah, jadi beneran ya? Bukan cuma minum pilnya, tapi cerita soal harga pil itu yang mereka percaya itu secara aktif ngubah seberapa efektif mereka merasakan pilnya bekerja. Gara-gara tahu harganya mahal, efek placebonya jadi lebih kuat gitu. Persis, implikasinya dalam kan jadinya? Banget. Nah, pertanyaannya, apa efek ini cuma buat persepsi subjektif kayak rasa sakit aja? Atau bisa ke hal lain juga?
Pertanyaan bagus. Ternyata nggak cuma soal rasa sakit. Pengaruh harga ini bisa juga ngaruh ke kinerja objektif kita. Kinerja objektif, maksudnya? Ini dibuktiin di eksperimen lain di buku itu. Kali ini pakai minuman energi Sobe Adrenaline Rush. Mau lihat apakah harga yang dibayar buat minuman itu ngaruh ke kinerja mental, bukan cuma perasaan doang. Wah, minuman energi. Ini lebih gampang diukur ya daripada rasa sakit. Gimana studinya? Ada beberapa bagian studi Soben ini. Bagian pertama, peneliti nawarin mahasiswa minum Soben sebelum ngisi kuesioner soal tingkat kelelahan. Lagi-lagi, ada manipulasi harga. Harga normal versus diskon lagi. Betul. Sebagian bayar harga normal, waktu itu sekitar $3, sebagian lagi dapat diskon gede, sekitar 89 sen. Hasilnya, mirip kayak Veladone tadi. Yang bayar harga penuh ngelaporin rasa lelahnya jauh berkurang dibanding yang beli diskon. Harga ngaruh ke persepsi subjektif lagi. Oke, itu masih persepsi ya. Terus yang kinerja objektifnya gimana? Nah, bagian kedua ini yang lebih menarik. Mereka nguji klaim Soben buat memberi energi bagi pikiran Anda. Mahasiswa lain direkrut. Lagi-lagi, bayar harga penuh versus diskon. Abis minum, mereka dikasih tugas nyelesain teka-teki anagram sebanyak mungkin dalam waktu tertentu. Anagram, nyusun kata dari huruf acak itu ya? Ya, dikasih 15 set anagram. Hasilnya, kelompok yang minum Sobe harga penuh itu rata-rata berhasil nyelesain sekitar 9 dari 15 anagram. 9, oke. Sementara kelompok yang minum Sobe diskon cuma bisa nyelesain rata-rata sekitar 6,5 anagram. Wow, bedanya hampir 2,5 anagram. Itu lumayan loh buat tugas kognitif. Jadi harga yang dibayar itu beneran ngaruh ke kemampuan mereka fokus dan mikir ya, bukan cuma perasaan doang. Betul sekali. Itu perbedaan kinerja yang cukup mencolok. Gila. Ada lagi temuan menarik dari studi Sobe ini? Ada satu lagi yang penting banget. Ini nunjukin betapa kuatnya dan mungkin nggak sadarnya ekspektasi harga ini bekerja. Jadi di skenario lain, semua mahasiswa bayar harga diskon. Semua diskon. Terus bedanya apa? Bedanya di kapan mereka dikasih tahu soal diskon itu. Separuh dikasih tahu sebelum minum dan ngerjain anagram, separuh lagi dikasih tahu setelah selesai ngerjain. Ah, timingnya beda ya. Hasilnya gimana? Nah, kelompok yang tahu harga diskon sebelum mulai, kinerjanya jelek, mirip sama kelompok diskon di eksperimen sebelumnya. Cuma sekitar 6-7 anagram. Kayak seolah-olah tahu harganya murah itu langsung bikin ekspektasi rendah gitu secara nggak sadar. Wah, Sebaliknya, kelompok yang baru tahu diskonnya setelah selesai, kinerjanya bagus. Sama kayak kelompok harga penuh di awal, sekitar 9 anagram. jadi benar-benar ekspektasi di awal yang dibentuk harga itu yang nentuin hasilnya ya? Luar biasa. Kuat banget pengaruhnya. Ini benar-benar bikin kita melek ya. Hasil dari Valubone sama Sobe ini nunjukin harga itu bisa banget ngaruh ke pengalaman subjektif dan kinerja objektif kita. Nah, ini kan bawa kita ke pertanyaan yang lebih gede yang mungkin agak nggak nyaman juga. Gimana tuh? Ya, kalau produk mahal bisa bikin kita merasa lebih baik atau bahkan berkinerja lebih baik, apa artinya ini buat kita sehari-hari? Buat sistem kesehatan juga mungkin. Tepat sekali, implikasinya luas banget. Salah satunya ya soal perdebatan obat merek versus generik. Nah, iya. Generik kan kimianya sama persis, tapi jauh lebih murah. Betul. Jadi ada dorongan kuat buat pakai generik biar hemat biaya. Tapi hasil eksperimen ini nunjukin dilema kan? Dilemanya. Kalau pasien percaya obat merek lebih bagus karena harganya atau mereknya terkenal, keyakinan itu sendiri lewat efek placebo yang dikuatin harga, mungkin bikin mereka merasa lebih baik atau bahkan hasilnya sedikit lebih baik dibanding kalau pakai generik murah, padahal isinya sama persis. Jadi ada tarik-menarik antara hemat biaya sama pengalaman pasien ya. Secara etis, gimana dong? Apa kita bener maksa pakai generik kalau itu malah ngurangin efek placebo yang mungkin berguna buat pasien? Rumit ya? Rumit banget, nggak ada jawaban gampangnya. Ini nunjukin gimana persepsi kita soal nilai yang dipengaruhi harga punya konsekuensi nyata ke kesehatan dan kemampuan kita. Dan ini nggak cuma obat ya berarti? Kayaknya sih nggak cuma obat. Coba pikirin produk atau layanan lain. Anggur mahal, alat olahraga canggih, kursus mahal, makanan organik mungkin. Seberapa banyak manfaat yang kita rasain itu dari kualitas aslinya, dan seberapa banyak dari keyakinan kita akan keunggulannya yang dibentuk sama harganya. Ini jadi ingat cerita penulis bukunya Dan Ariely soal pengalamannya sendiri pas kena luka bakar parah itu. Oh iya, soal job suite itu ya, pakaian kompresi khusus. Iya,
Dia kan harus pakai itu berjam-jam tiap hari dan katanya sakit banget. Perawatnya semangat banget jelasin manfaatnya, jadi ekspektasinya tinggi. Tapi dia ngerasainnya nyiksa banget. Terus dia jadi ragu ya? Iya, dia jadi mikir, ini manfaatnya sepadan gak sih sama sakitnya? Atau jangan-jangan sebagian besar cuma karena keyakinan efek placebo dari perawat dan sistem medisnya aja? Dan dia ngangkat poin penting kan soal ini. Dia nanya, kenapa prosedur yang menyakitkan dan udah dipakai bertahun-tahun ini, kok kayaknya nggak pernah diuji bener-bener pakai kontrol placebo? Misalnya pakai baju kompresi tapi tekanannya minimal gitu ya, buat buktiin efektivitas objektifnya. Dia juga bilang, apa nggak problematis juga secara etis kalau kita terus ngasih perawatan yang sakit dan mahal bertahun-tahun tanpa bukti kuat kalau manfaatnya emang lebih besar dari rasa sakit dan biayanya? Bener juga sih. Biaya realnya, penderitaan pasien, sumber daya, kalau kita nggak nguji bener-bener, cuma karena kita percaya itu efektif. Nah, itu dia. Cerita itu benar-benar nunjukin kompleksnya interaksi antara keyakinan, pengalaman, biaya sama bukti ilmiah di dunia nyata ya. Bikin kita harus lebih kritis sama asumsi kita sendiri. Tepat. Justru dengan tahu fenomena kekuatan harga ini, kita jadi lebih berdaya loh sebenarnya. Maksudnya? Kita jadi bisa lebih sadar sama potensi bias kita sendiri pas bikin keputusan. Kita bisa mulai nanya ke diri sendiri, kenapa ya saya lebih suka merek X yang mahal dibanding Y yang generik murah, padahal katanya isinya sama? Apa karena emang ada bukti beda kualitas, atau jangan-jangan cuma asumsi bawah sadar aja kalau mahal pasti lebih bagus? Oke, jadi mari kita coba rangkum ya dari pembahasan kita ini. Udah jelas banget nih, kalau harga itu bukan cuma angka. Harga itu sinyal kuat yang ngebentuk ekspektasi kita. Betul. Dan ekspektasi itu, lewat mekanisme placebo yang ternyata nyata dan kuat, bisa banget ngebentuk pengalaman kita. Gimana kita merasa, bahkan seberapa baik kinerja kita. Kita lihat di eksperimen Veladon, pil mahal terasa lebih manjur. Di eksperimen Soube, minuman energi mahal bikin orang lebih jago mecahin teka-teki. Ini kan bikin kita mikir ya soal pilihan kita sehari-hari. Pas kita beli sesuatu, apalagi yang nyangkut kesehatan atau performa gitu, berapa persen sih dari harga yang kita bayar itu beneran buat bahan aktifnya atau kualitas aslinya? Dan berapa persen kita sebenarnya bayar buat ya keyakinan, harapan, cerita yang dibangun sama label harganya itu. Dengan paham mekanisme ini, kita jadi punya alat buat mikir lebih jernih ya, lebih waspada sama pengaruh harga ke persepsi kita. Iya, kita bisa lebih sengaja cari info objektif, nggak cuma ngandelin harga sebagai patokan kualitas atau keampuhan. Bukan berarti harga nggak pernah mencerminkan kualitas ya, tapi kesadarannya bikin kita nggak otomatis kejebak asumsi itu. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama ya. Kalau harga bisa sekuat itu ngaruh ke gimana rasanya produk bekerja buat kita, atau bahkan gimana kinerja kita pas pakai produk itu. Cerita yang seringkali dibisikin sama harganya. Wah, itu pertanyaan bagus buat dibawa pulang dan dipikirin lebih lanjut. Sesuatu untuk Anda pertimbangan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.